Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari kata ramad yang artinya panas yang membakar. Maka di bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan dalam keadaan iman dan sungguh-sungguh berharap dosanya diampuni, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Artinya Ramadan adalah sarana bagi kita untuk meluruhkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa. Yang kedua, Ramadan berasal dari kata ramid yang artinya hujan yang membasahi jalanan sehingga jalanan yang penuh dengan debu kotoran jadi hilang. Hujan senantiasa atau seringkali diidentikan dengan rahmah. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan itu betapa banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man adda khisalun minal khairi kaman yuaddi faridatan fima siwahu au kama qala Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa telah membayang-bayangi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan saja di bulan Ramadan, maka itu senilai dengan dia melakukan satu kefarduan di luar Ramadan. Dalam bahasa yang sederhana, kita tersenyum, kita berbagi. Di bulan Ramadan, kita melakukan kebaikan apapun di bulan Ramadan, itu senilai dengan sholat 5 waktu kita di luar Ramadan. Waman adda faridatan fihi, siapa yang melaksanakan satu kefarduan, kana kaman yuaddi sab'ina faridatan fima siwahu. Siapa yang melaksanakan satu kefarduan di bulan Ramadan, maka itu sama dengan dia melaksanakan atau senilai dengan 70 kefarduan di luar Ramadan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan keberkahan sebagaimana hujan yang turun membasahi bumi. Kita diminta untuk tidak melewatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan itu. Salah satu contohnya misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Maka jangan sampai kita melewatkan sahur. Meskipun malam kita sudah makan, meskipun kita kuat tidak sahur untuk berpuasa, tapi karena itu adalah rahmah dan keberkahan dari Allah, kita tetap sahur meskipun dengan segelas air. Yang ketiga, Ramadan berasal dari kata yarmudu. Orang-orang Arab pada saat dahulu itu di bulan Ramadan mereka yarmuduna aslihatahum. Mereka mengasah pedang mereka untuk keperluan mereka berperang di waktu di luar Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kita juga diminta atau dianjurkan untuk mengasah 3 kecerdasan kita, yaitu kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional itu kita asah, yaitu pertama adalah kesabaran kita. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita berpuasa, sabar ketika kita tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri selama bulan Ramadan. Dan kita juga diasah atau dilatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melakukan ibadah, puasa, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di siang hari maupun malam hari, qiyamul lail, itu semata-mata karena rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat atau yang buruk illa billah, kecuali atas pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang kedua, kita mengasah kecerdasan intelektual kita. Bagaimana caranya kita mengasah kecerdasan intelektual kita? Yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber pengetahuan. Al-Qur'an adalah sumber inspirasi. Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang kalau kita baca, kita pahami maknanya, kita renungkan artinya, maka kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari Al-Qur'an. Yang kedua,
kita hadiri majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan, baik yang secara daring maupun yang luring. Yang ketiga adalah mengasah kecerdasan spiritual kita. Bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menyisipkan ayat di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-hambaku yang aku cintai bertanya kepadamu Muhammad, maka sungguh-sungguh aku dekat. Yang menarik adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata yang biasanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lain ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum. Senantiasa Nabi Muhammad yang diminta untuk menjawab, tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, sungguh aku sungguh-sungguh sangat dekat. Nah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat itu menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Minta, aku akan mengabulkan permintaan atau doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Artinya apa? Di bulan Ramadan maka kita harus memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah yang besar-besar. Minta diampuni dosanya oleh Allah, minta dimasukkan ke surganya Allah, minta dimudahkan segala urusan dunia akhirat, minta selamat dunia akhirat, minta bahagia dunia akhirat, minta bernasib baik dunia akhirat, dan yang besar-besar. Silahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 berarti yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tujuan kita, doa kita apa? Ampunan. Kita mengharapkan ampunan Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena celaka, kata Sayyidina Ali, celaka orang yang keluar Ramadan sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita grab, kita raih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada yang kita lewatkan. Sahur, tarawih, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak, untuk kemaslahatan bangsa Indonesia di dunia maupun di akhirat, untuk keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.